Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Halo Bu, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa dalam hati, selesai. Alhamdulillah. Karena ini masih pagi ya, takut ibu kalian saat menyimak materi itu masih gimana gitu. Baiklah, ayo kita ice breaking terlebih dahulu agar kalian semangat gitu kan ya. Ice breakingnya gampang aja kok, nggak susah. Saat ibu bilang ayam, kalian lompat 2 kali. Saat ibu bilang kelinci, kalian pegang telinga. Saat ibu bilang gajah, kalian diam. Oke? Ya Bu, paham. Ayo semuanya berdiri. Ya. Ayam, kelinci, kelinci, ayam, gajah, kelinci. Ada yang salah, ada yang salah. Siapa yang salah? Itu yang di pojok kanan. Apa? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ayo kita coba lagi. Beberapa kali lagi. Gajah, gajah, kelinci, ayam. Oke, udah semangat lagi nih. Berkeringat Bu malah. Enggak apa-apa. Kalau berkeringat nanti kita mendapat vitamin. Oke, cut. Belum mandi lagi nanti kalau baru kecil apa? Sebelum ibu mau membahas materi pada pagi hari ini, materi kita kemarin tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Aduh, apa ya? Amanah bukan ya Bu ya? Oh bukan, itu minggu kemarinnya lagi, baru kemarin loh. Ayo? Gak ingat Bu. Oh nggak ingat. Kok ibu jadi sedih ya? Loh, gak sesuai. Nggak sesuai apa? Nggak sesuai apa? Gak ingat Bu. Oke, baik. Materi kita kemarin itu tentang kitab-kitab Allah. Oke? Iya. Iya, ya sudah ingat. Oh, masa sih? Sudah Bu, beneran. Coba deh, ibu tes. Ya, Kitab-kitab Allah ada berapa? 4. Ingat. Baik. Kitabnya apa aja tuh? Taurat, Zabur, Injil, Injil dan Al-Quran. Masya Allah, ternyata banyak yang masih ingat ya. Iya Bu, alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini, Ibu ingin membahas, akan membahas mengenai inspirasi Al-Quran, indahnya beragama secara moderat. Wah, nggak paham Bu dari judulnya. Kayak susah gitu kan? Iya. Susah? Susah. Enggak, gampang aja. Jangan dianggap susah. Kita jalani semua itu dengan cara yang mudah. Ibu nanti perumpamaannya, penjelasannya gampang aja kok. Nah, dalam situ ada beberapa hal yang kita nanti bahas, oke? Dan Apa aja, Bu? ya nanti. Kalau sekarang kan nggak seru tuh. Aduh, kan kita biar bisa belajar dulu gitu Bu, cari-cari. Oh, nggak boleh. Nanti kok ada pertanyaan lah di tengah-tengah. Diharapkan nanti kalian setelah mempelajari materi pada pagi hari ini, Ya. kalian bisa mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Gimana Bu caranya? Kan kita nggak tahu tuh apa aja yang akan kita pelajari. Ya, nah, ayo. Baik, nggak tahu ya apa yang akan dipelajari. Oke, ayo langsung kita lanjut ke materinya. Tadi kan Ibu sudah bilang kita akan membahas terkait inspirasi Al-Quran, indahnya beragama secara Moderat. ayo. Di dalam slide Ibu yang Ibu tampilkan ini
Ada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-143. Ayo coba salah satu dari kalian, ada yang mau membacanya? Saya, Bu. Muslihat. Ayo Mbak. Ya, Bu. Masya Allah, suaranya indah sekali ya. Insya Allah. Baik, di dalam situ ada ayat berbunyi umatan wasaton, yang artinya umat pertengahan. Nah, umatan wasaton ini terbagi menjadi dua sikap Apa, atau Bu? dua makna. Yang pertama umat yang adil, dan yang kedua umat yang moderat. Maksudnya gimana, Bu? Untuk penjelasan yang pertama, maksudnya ya. Untuk penjelasan yang pertama, yakni umat yang adil. Adil sendiri memiliki tiga makna, yakni adil secara keseimbangan, kesamaan, dan proporsional. Adil dalam makna kesamaan, yakni kita memberikan perlakuan yang sama kepada orang lain tanpa membedakan latar belakangnya. Latar belakangnya itu seperti agamanya, status sosialnya, bahkan perbedaan cara pandang kita atau perbedaan pendapat kita kepada orang itu juga termasuk latar belakang. Habis itu, adil dalam makna keseimbangan. Nah, ini contoh misalnya, kita memberikan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas di sekolah, seperti jalur khusus untuk kursi roda. Ini bukan berarti kita membedakan atau memberikan perlakuan yang tidak adil, melainkan agar terjadi keseimbangan antara peserta didik yang disabilitas dan peserta didik yang tidak disabilitas. Dan yang terakhir, yakni adil dalam makna proporsional. Adil dalam makna proporsional berarti kita menempatkan sesuatu kepada tempatnya atau memberikan setiap hak kepada pemiliknya. Misalnya, kita memilih pengurus OSIS. Itu kita pilih karena kemampuannya, karena dia itu mampu untuk menjadi pengurus OSIS atau ketua OSIS. Jadi anak-anak, umat yang adil itu umat yang mampu menerapkan tiga makna adil itu tadi dalam kehidupannya, di dalam kehidupannya. Lalu ini ada pertanyaan diskusi. Apa itu moderat? Ada yang tahu? Krik. Nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Emangnya apa moderat? Baik, Ibu jelaskan. Ini ya, coba kalian bayangkan, kalian memiliki pensil warna. Ya. Ada warna yang sangat merah sekali dan ada warna biru yang sangat gelap sekali. Nah, moderat itu kita memilih warna yang berada di tengah-tengah, yang pas, yang enak dilihat. Jadi, umat yang moderat itu kita berada di posisi tengah antara orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia dan orang-orang yang mementingkan kehidupan akhirat. Iya, paham, Bu. Kasih contoh nggak? Boleh, biar lebih paham. Baik, Ibu contohkan ya. Bayangkan kalian memiliki teman yang selalu memaksakan diri untuk puasa Senin Kamis sampai dia itu lemas. Tapi dia tidak mau membantu orang tuanya dan tidak mau belajar. Ada juga teman kalian yang bekerja dari pagi, siang, sore, malam, tapi dia tidak mau sholat. Saat ditanya itu bilangnya begini, masih muda, nanti aja kalau udah tua. Itu dua-duanya salah ya. Yang saat pertama, karena dia terlalu memaksakan, dan yang kedua terlalu menyepelekan. Kita sebagai orang muslim yang moderat itu dapat menyeimbangkan keduanya. Tidak terlalu ekstrim pada dunia dan tidak terlalu ekstrim pada akhirat. Jadi seimbang, tengah-tengah. Nah, pinter. Siapa itu tadi? Ya, Muslihat. lagi. Nah, anak-anak, untuk menambah pemahaman kita terkait inspirasi Al-Quran, indahnya beragama secara moderat ini, Ibu akan menayangkan satu video. Nah, disimak ya, jangan sampai enggak, didengarkan sampai akhir, oke?
Penguatan moderasi beragama tengah menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia. Pada tahun 2019, Kementerian Agama telah menerbitkan buku moderasi beragama. Namun, di masyarakat muncul salah paham tentang konsep moderasi beragama. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat berarti tidak teguh pendiriannya dan tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Banyak juga yang menganggap konsep ini berarti memoderasi agama. Benarkah demikian? Apa sesungguhnya pengertian moderasi beragama? Dan seberapa pentingkah moderasi beragama dipraktekkan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Moderasi beragama dapat didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang memiliki prinsip adil dan berimbang guna membangun kemaslahatan umum. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya dan tidak ekstrim, baik ekstrim dalam meyakini secara mutlak kebenaran satu tafsir teks agama dan menganggap sesat penafsir lainnya, maupun ekstrim dalam mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Moderasi juga dikenal dalam tradisi berbagai agama. Dalam tradisi Islam, dikenal sebagai konsep wasatiyah. Dalam tradisi Kristen, sebagai konsep golden mean. Dalam tradisi agama Buddha, sebagai majjhima patipada. Dalam tradisi agama Hindu, sebagai madhyamika. Dan dalam Konghucu, sebagai konsep zongyong. Semua istilah dalam setiap agama itu mengacu pada satu titik makna yang sama, yaitu bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrim dan tidak berlebih-lebihan merupakan sikap beragama yang paling ideal. Lalu, samakah moderasi beragama dan moderasi agama? Jawabannya tentulah tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah sempurna, mengajarkan keadilan serta keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrim. Benarkah menjadi moderat berarti tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama? Pernyataan tersebut tentu saja tidak tepat. Seorang yang moderat juga harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun, ia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama di mana dia harus berpendirian teguh dan mana tafsir ajaran agama di mana ia perlu toleran, menghormati pendirian orang lain, dan tidak menyalah-nyalahkan. Kemudian, seberapa pentingkah moderasi beragama? Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Moderasi beragama merupakan upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban, sebab sejak diturunkan, agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri. Ada 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang, yaitu 1. Komitmen kebangsaan, 2. Toleransi, 3. Anti kekerasan, dan 4. Akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Menyadari pentingnya moderasi beragama, penguatan moderasi beragama telah menjadi salah satu program prioritas nasional yang menjadi bagian dari revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Berangkat dari temuan lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat dan inklusif, maka kebijakan diarahkan untuk memperkuat moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang damai, inklusif, dan toleran.
Moderasi beragama harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, dan pilihan politiknya, harus mau saling mendengarkan satu sama lain. Sehingga kita dapat saling merawat dan menghormati keberagaman bangsa yang merupakan rahmat Tuhan. Jadi, mari bijak dalam beragama dengan menjadi moderat. Bagus nih videonya. Nah, Ibu mau menguji nih berapa paham kalian terkait materi Ibu pada pagi hari ini. Ayo kita main game ya. Asik, akhirnya. Kalian pasti penasaran kan? Kotak yang Ibu bawa sejak tadi. Enggak, baru masuk tadi lah. Iya Bu, saya kira itu isinya ada makanan nih. Enggak, ini isinya ada berbagai macam pertanyaan untuk menguji seberapa paham kalian terkait materi Ibu pada pagi hari ini. Ini tuh kotak ini namanya ladder box. Oh, kotak tangga dong. Yes, kotak tangga. Karena kenapa? Tangga pertama atau kotak pertama ini pertanyaannya nanti itu tingkatan mudah. Oke, Tangga kedua itu sedang. lumayan susah. Sedang. Atau sedang. Dan yang ketiga yang Tinggi. susah. Ini gampang aja kok mainnya. Nanti kita undian. Oke. Kalian undian dapat pertanyaan dari kotak nomor berapa? Mau? Mau. Ibu panggilnya acak ya. Jadi kan gak ada persiapan tuh kalian. Langsung maju ngambil arisan. Habis itu jawab dengan spontan. Oke? Acak aja ya. Ya. Oke, nomor absen. Oh, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 17 Bu. Baik, nomor absen 18. Lu ke 18 Bu? Siapa 18? Bu, jangan 18. Kenapa nggak boleh 18? Karena saya. Ayo maju. Maju Bu. Iya maju sini. Harus. Ya Allah Bu. Lu nggak apa-apa kan sama ibu. Ayo dipilih. Terus Bu. Dibuka. 2. Oh, dapat pertanyaan yang lumayan susah ya. Ayo coba diambil pertanyaannya. Aduh. Dibacain keras ya, dibacain keras. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana kita bisa menerapkan moderasi beragama untuk memperkuat persatuan Indonesia? Ibu kasih waktu lah ya, kali langsung jawab. Bu, nggak boleh searching Bu. Lu nggak boleh. Kenapa masih belum paham terkait materinya tadi? Ya, sedikit ngantuk. Astagfirullahaladzim. Baiklah, ibu kasih waktu ya. Nggak searching tapi baca di buku. Ada kok jawabannya di buku. Nggak usah deh, kayaknya saya sudah tahu pikiran saya Bu. Oke, Saya coba. boleh kan Bu kalau Oh, menggunakan pikiran? silakan. Izin ya Bu ya. Jadi Bu, kalau menurut saya cara kita untuk melakukan moderasi di Indonesia itu kan kita itu ya ini dengan cara meyakini keimanan para umat para penduduk yang ada di Indonesia, yang ada di warga negara Indonesia. Nah, kayak contoh gampangnya itu seperti ini Bu. Kan di kalender itu kan banyak tanggal merahnya ya Bu ya. Iya. Nah, itu nanti kalau semisal kita kalau umat muslim kan tanggal merahnya itu ketika Idul Fitri, Idul Adha, terus Isra Mi'raj gitu kan Bu. Nah, itu nanti itu umat yang lain kayak mereka itu ikut menghargai kita gitu loh, kayak ya contohnya sekolah diliburkan karena kan tahu kita ini ada
acara kayak kumpul keluarga atau apa dan yang sebagainya. Kayak sebaliknya juga, selain tanggal merah umat Islam kan ada juga umat yang lain, kayak tanggal merah ketika Konghucu, Gongsi Faca itu loh Bu, ya itulah. Terus habis itu Natal gitu-gitu kan. Bukan kita juga cara menghormatinya itu dengan diadakan libur sekolah seperti itu. Kayak libur ya. Iya Bu, ya saya. Jawabannya Masya Allah sekali. Ayo semuanya berikan tepuk tangannya untuk Mbak Muslihatul Aziza. Ayo. Ya, terima kasih. Boleh kembali. Mari Bu. Ya, makasih Bu. Ya. Nah, ayo untuk yang selanjutnya. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah belajar banyak hal ya tentang moderasi beragama. Ingat ya, moderat itu artinya sedang-sedang saja. Iya. Moderat itu artinya sedang-sedang saja, tidak berlebihan dan selalu menghargai orang lain. Oke? Jadi, kalau kita punya teman yang berbeda keyakinan dengan kita atau cara beribadah dengan kita tetap saling menghormati, tidak memaksakan kehendak, dan tidak bermusuhan. Iya. Justru dengan sikap moderat itu kita bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai dimanapun kita berada, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Ibu mau ngetes kalian nih. Coba Muslihat, moderat itu apa sih? Atau enggak apa yang kamu pahami terkait materi hari ini? Moderat itu Bu, kita nggak boleh intinya moderat itu sedang-sedang, jangan yang terlalu berlebihan, jangan juga yang terlalu kurang banget, intinya di tengah-tengah sedang gitu Bu. Masya Allah, berikan tepuk tangannya dong. Baik, karena kita sudah sampai di penghujung materi hari ini, Ibu mau memberikan tugas kepada kalian. Jangan ada yang Bu, kan tadi sudah banyak Bu, insya Allah sudah paham. Kenapa pakai enggak. tugas? Ini mau ngetes, Ibu mau ngetes berapa pemahaman kalian. Enggak sih? Lebih ke nyari aja. Nyari kok, tugasnya gampang. Kalian cari satu kisah inspiratif tentang sikap moderat atau toleransi, ditulis tangan dan dikumpulkan minggu depan di pertemuan selanjutnya. Oke. Ya. Dan jangan lupa belajar untuk pertemuan selanjutnya ya. Kita akan membahas mengenai sifat amanah dan jujur. Baik Bu. Oke. Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari kalian menyenangkan ya semuanya. Iya, makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.